Perkenalkan, nama lengkap saya Yuliana Marlinda Naheli dengan NPM 33220061, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Baik teman-teman, di sini saya akan menganalisis kelebihan dan kekurangan teknik dari teknik penilaian. Yang pertama itu aspek sikap. Teknik penilaian observasi yang pertama, kelebihan dari observasi adalah observasi dapat mencatat langsung setiap kejadian yang terjadi. Yang kedua, observasi tidak memerlukan bahasa verbal sebagai alat bentuk untuk memperoleh data. Kekurangan dari observasi itu yang pertama, penilaian bersifat subjektif. Yang kedua, memungkinkan terjadinya ketidakwajaran apabila yang diobservasikan mengetahui bahwa sedang diobservasi. Dan yang ketiga, observasi harus sangat teliti dalam mengamati setiap kejadian yang terjadi. Baik, yang berikut adalah penilaian diri. Penilaian diri memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah melatih kejujuran siswa ketika menggunakan kelebihan dan kekurangan pada dirinya sendiri. Yang kedua, melatih keterbukaan siswa. Kekurangan dari penilaian diri yang pertama, penilaian bersifat subjektif. Yang kedua, memungkinkan dalam pengisiannya tidak sesuai dengan kemampuannya. Dan yang terakhir, kemungkinan siswa mengisi data dengan mengikuti temannya. Yang berikut adalah teknik penilaian antar teman. Kelebihan dari teknik tersebut adalah melatih keberanian siswa dalam menilai kemampuan temannya. Kekurangan dari teknik penilaian antar teman adalah yang pertama, penilaian bersifat objektif. Yang kedua, memungkinkan siswa asal-asal dalam menilai temannya. Yang berikut adalah teknik penilaian jurnal. Dari teknik penilaian jurnal terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, penilaian sikap setiap siswa akan terlihat lebih jelas dan lengkap. Yang kedua, terlihat perkembangan sikap siswa. Kekurangannya yang pertama, penilaian bersifat subjektif, dan yang kedua, guru akan kesulitan jika harus melakukan dalam kelas besar. Yang kedua adalah aspek pengetahuan. Di dalam aspek pengetahuan terdapat teknik penilaian. Teknik penilaian yang pertama itu tes tertulis. Kelebihan dari tes tertulis yang pertama, objektivitas hasil penilaian dapat lebih dipertanggungjawabkan daripada tes lisan atau yang lainnya. Yang kedua, dapat mengukur kemampuan sejumlah siswa dalam tempat yang berbeda dan dalam waktu yang sama. Kekurangan dari tes tertulis yang pertama, kekhawatiran siswa dapat melakukan kecurangan. Dan yang kedua, jika menggunakan instrumen berupa soal uraian, lalu tulisan siswa dan bahasa siswa yang kurang baik akan sulit dipahami oleh guru sehingga memungkinkan salah pengertian. Yang berikut adalah tes lisan. Di dalam tes lisan terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, tidak mungkin ada yang menyontek. Yang kedua, bisa melihat sikap dan kepribadian siswa. Dan yang terakhir, siswa dapat menjawab menggunakan argumennya sendiri. Kekurangan dari tes lisan yang pertama, subjektivitas tinggi. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan yang ketiga, akan menjadi masalah bagi siswa yang pintar, tapi ketika menjawab pertanyaan secara lisan, ia akan gugup. Berikut adalah penugasan. Kelebihan dari penugasan yang pertama adalah membina siswa untuk terbiasa mencari, mengelola, dan memahami informasi sendiri. Yang kedua, membina tanggung jawab dan disiplin siswa. Kekurangan dari penugasan yang pertama adalah meskipun objektif, tapi tidak dapat menggambarkan kemampuan siswa yang sebenarnya karena pengerjaan tugas bisa bekerja sama dengan temannya. Yang ketiga adalah aspek keterampilan. Di dalam aspek keterampilan terdapat teknik penilaian. Teknik penilaian yang pertama itu kinerja. Kelebihan dari kinerja yang pertama, memotivasi siswa untuk aktif. Yang kedua, mempermudah siswa untuk memahami sebuah konsep dari yang abstrak ke konkret. Dan yang ketiga, kemampuan anak dapat dioptimalkan
Dan yang terakhir, melatih keberanian siswa dalam mempermudah penggalian ide-ide. Kekurangan dari kinerja yang pertama adalah tidak semua materi dapat dilakukan penilaian ini. Yang kedua, nilai bergantung hasil kerja. Yang ketiga, waktu terbatas untuk mengadakan penilaian seluruh siswa. Dan yang terakhir, siswa yang kurang pintar akan merasa minder. Yang berikut adalah teknik penilaian produk. Di sini kelebihan dari teknik penilaian produk yang pertama, guru dapat melihat kreativitas anak untuk melihat siswa memiliki daya ciptaan dan mempunyai kompetensi. Yang kedua, siswa dapat mempraktekkan pengetahuan yang diperoleh secara langsung. Kekurangan dari produk yang pertama adalah memerlukan waktu yang cukup banyak. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup besar. Yang ketiga, kemampuan fisik sebagai penunjang tidak sama. Dan yang terakhir, penilaiannya subjektif. Yang berikut adalah teknik penilaian proyek. Di sini teknik penilaian proyek memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah siswa lebih bebas mengeluarkan ide. Yang kedua, banyak kesempatan berkreasi. Yang ketiga, mendidik siswa lebih mandiri dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, guru dan siswa lebih kreatif. Kekurangan dari teknik penilaian proyek yang pertama adalah jika berkelompok, kemungkinan ada siswa yang malas dan hanya tip nama. Yang kedua, sulit dipantau oleh guru. Yang ketiga, hasilnya kurang objektif. Dan yang terakhir, menghabiskan banyak waktu. Yang berikut adalah teknik penilaian portofolio. Di sini, kelebihan dari teknik penilaian portofolio yang pertama, mengetahui perkembangan siswa secara individual. Yang kedua, memotivasi siswa untuk kerja mandiri. Dan yang terakhir, siswa akan mampu menghargai hasil karya siswa yang lain. Kekurangan dari teknik penilaian portofolio yang pertama, membutuhkan waktu yang banyak untuk melakukan penilaian. Dan yang kedua, sulit dilaksanakan di kelas yang besar. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.